Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli ini yaqahu qauli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta kajian online malam hari ini, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Dr. Ahmad Sarwat LCMA yang telah berkenan insya Allah mengisi kajian kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang kata, mari kita mulai atau kita awali kajian kita malam hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran. Al-Hadin Salihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu hadirin semua kajian online pada malam hari ini insya Allah kita mengangkat baik Ustaz minta ditunggu bentar lagi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sebelum Ustadz menyampaikan kajian malam hari ini, mungkin teman-teman boleh menyampaikan info posisi ataupun teman-teman saat ini sedang di mana. Silakan mungkin Pak Ketua, di mana Pak Ketua ini posisi? Oh, ada suaranya. Pak Ustadz, siap? Kenapa nggak ada suaranya? Oh, ada ya? Ada, bisa ini. Bisa ya? Bisa. Nah, ini baru. Kirain ke-mute semua. Oh gitu. Bisa ya? Ada dalam chat tuh Pak Ustadz, on the way. Tunggu sebentar. Dalam Ya, chat. siap. Siap. Yuk sambil nunggu kita ajak-ajakin semua teman-teman, saudara, tetangga. Ini kita lagi ngajakin ya, ada 4 grup, kalau dia ada mau masuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Pertama-tama, mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita kembali ke kajian malam hari ini. Mari kita awali kajian malam hari ini kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Hadina wal-Qunatim Sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tenang. Baik, Pak Ustadz, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Insya Allah kita ambil judul malam hari ini, pentingnya fikih pernikahan bagi seorang muslim. Langsung saja Pak Ustadz untuk bisa menyampaikan kajiannya. Insya Allah nanti ada waktu untuk tanya jawab dan insya Allah nanti mohon doa, mohon Ustadz untuk bisa menutup dengan doa. Kami persilakan. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengeran ya? Kedengaran Ustaz. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita ini judulnya pentingnya fikih pernikahan bagi seorang muslim. Saya menulis sebuah buku judulnya Fikih Pernikahan, dan kalau bicara tentang fikih pernikahan memang ya lumayan banyak juga ya perintilan-perintilannya. Sehingga untuk tema tentang pernikahan tuh barangkali kalau mau yang agak lengkap memang nggak bisa cuma sekali pertemuan. Tapi karena kita cuma bicara ya pentingnya fikih pernikahan, jadi mungkin kita hanya ya membahas pada titik kenapa harus dipelajari fikih pernikahan itu kayak apa pentingnya. Jadi yang pertama begini jamaah sekalian. Agak sedikit berbeda dengan yang umumnya dipahami oleh pemeluk agama-agama sebelumnya, yang mana umumnya para pemuka agamanya, pendeta gitu ya, rahib atau katakanlah biarawan dan sebagainya, kan kebanyakannya menjalani pola hidup selibat, tidak menikah. Karena dalam pandangan mereka, tidak menikah itu akan mendekatkan mereka kepada Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi ini, para rahibnya banyak yang tidak menikah. Kemudian para pendeta di kalangan Nasrani juga begitu. Nanti kalau kita lihat dalam biara dan kuil ya di agama-agama kayak Hindu, Buddha atau di Konghucu dan sebagainya, juga kita menemukan para biksu yang juga tidak menikah. Nah justru menikah itu kalau kita lihat bandingkan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, malah Nabi sendiri yang menegaskan atau katakanlah meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan sabdanya, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah jalan hidup. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka jalan hidupku maka dia bukan termasuk dari golongan aku, dalam arti di luar dari pengikutnya Nabi Muhammad. Mungkin dia mengikut agama yang lain, tapi kalau mengikuti agama Nabi Muhammad pastinya menjalani kehidupan alias sunnah gitu ya, itu dengan menikah.
Bahkan disebutkan bahwa an-nikahu sunnatul anbiya. Bukan hanya sunnah Nabi, tapi juga sunnahnya para Nabi. Jadi kalau kata Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW, semua Nabi itu menikah. Termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi, ya semua Nabi lah. Tidak ada Nabi yang tidak menjalani hidup dengan menikah. Oleh karena itulah maka kalau ada orang mengklaim sebagai memeluk agama agama samawi yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, para nabi itu ya, tapi dia tidak menikah, maka itu kata Nabi bukan bagian dari jalan hidupnya para nabi. Ya, para nabi itu menikah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pernikahan itu adalah bagian utuh dari agama seseorang. Makanya ada juga sabda Nabi yang menyebutkan bahwa orang yang sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh agamanya, tinggal dia cari lagi sisanya. Gitu ya. Lalu ada yang melesetkan, ya kalau gitu istrinya 2 aja, kan kalau 1 baru separuh, kalau 2 ya udah lengkap gitu ya. Tapi itu nggak benar ya, itu bisa-bisanya orang mau poligami aja. Intinya bahwa kualitas keagamaan seseorang itu juga sangat berbanding lurus dengan apakah dia menikah atau tidak. Ya walaupun pada akhirnya nanti kalau dibicarakan secara ilmu fikih, menikah itu hukumnya ada 5 ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, mubah, makruh, dan haram gitu. Tapi secara umum, menikah itu adalah jalan hidup yang disebut dengan istilah sunnahku. Nah, sunnahku di sini bukan berarti hukumnya sunnah, enggak. Menikah itu sunnahnya Nabi Muhammad, dan menikah itulah sunnahnya para nabi dan rasul. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa semakin orang itu menjauhi pernikahan, maka dia akan semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, konsep kayak gitu tuh bukan konsep agama Islam. Jadi pola hidup selibat, ya jadi kayak biksu, kayak mang gitu ya, kayak para rahib, pendeta, biarawan, biarawati yang menjauhi kehidupan rumah tangga, itu bukan ajaran agama Islam, bukan ajaran Nabi dan Rasul. Ya mungkin di agama-agama lain itu muncul ya, keyakinan macam kayak gitu, dan boleh jadi itu mempengaruhi beberapa pemeluk agama samawi juga ya, karena seharusnya ya Nabi Isa itu menikah sebenarnya, dan tidak ada harusnya di dalam agama Kristen itu pemahaman tentang bahwa semakin tidak menikah itu semakin dekat sama Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya, itu nggak ada. Itu adalah filosofi yang datang dari agama lain yang terserap begitu saja secara liar begitu ya, masuk ke dalam agama-agama samawi. Entah bagaimana prosesnya, tapi yang jelas dalam Islam pernikahan itu adalah bagian dari jalan hidup seorang muslim, karena Nabi Muhammad itu menikah, dan para pendeta, para nabi dan rasul juga mereka menikah. Nah, jamaah sekalian, itu sebagai katakanlah mukadimah kita ya malam hari ini. Nah, kemudian kita bicara tentang fikih pernikahannya itu sendiri. Jadi ada beberapa poin yang penting yang harus kita pahami dari karakteristik sebuah pernikahan dalam Islam kalau dilihat secara hukum syariahnya. Yang pertama tentu ya pernikahan itu ikatan ya, menyatukan antara 2 individu, suami dan istri, yang mengakibatkan suami itu ya jadi punya beberapa kewajiban dan itu menjadi haknya istri, sekaligus juga itu juga melahirkan kewajiban bagi istri yang itu juga menjadi haknya suami. Nah, kalau kita bicara tentang meleburnya 2 individu dalam satu ikatan gitu ya, ada hubungan yang sangat erat antara hak dan kewajiban secara bertimbal balik antara suami istri itu, tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa disatukan. Nah, ini yang mau saya sebutkan terlebih dahulu ya.
pernikahan itu dalam beberapa hal menyatukan, tapi juga dalam beberapa hal tidak bisa disatukan. Ya, kalau bicara tentang katakanlah tadi ya, suami istri ada kewajiban nafkah dan sebagainya, itu iya. Tapi gini, kalau kita ngomongin misalnya contohnya kayak tanggung jawab beban ibadah. Nah, ternyata itu tidak otomatis gitu. Maksudnya seorang suami tidak bisa menanggung beban kewajiban istrinya kepada Allah dan kepada syariah gitu. Begitu juga istri tidak bisa menanggung beban kewajiban suaminya terhadap Allah dan terhadap syariah. Maksudnya begini ya, kan suami istri itu menyatu, ya. Suami istri menyatu, dan kalau katakanlah misalnya nafkah gitu ya, nafkahnya istri kan ditanggung sama suami, itu kewajiban gitu. Tapi kalau bicara tentang misalnya kewajiban kepada Allah, seperti sebutlah yang gampang sholat gitu ya. Nah, suami itu tidak bisa menanggung sholatnya istri gitu. Sholat itu adalah kewajiban yang sifatnya individualistik, tidak bisa saling menanggung antara suami dengan istri. Nggak bisa misalnya suami lagi kurang sehat gitu ya, terus kewajibannya untuk sholat pada Allah tuh dikerjain sama istri, itu nggak bisa gitu. Jadi istrinya sholat zuhur 2 kali. Lu kenapa 2 kali sholatnya? Ini suami saya lagi kurang enak badan, jadi saya bantuin sholatin kepada Allah gitu. Nah, itu nggak bisa. Sebagaimana juga tidak bisa kewajiban itu ditanggung antara suami istri dalam masalah puasa, ya. Jadi kan gini, seorang wanita kan pastinya kalau dia masih subur ya, usia subur kan dia haid. Nah, selama haid itu kan dia nggak boleh puasa Ramadan pastinya, dan harus mengganti di hari yang lain gitu ya. Nah, itu jamaah sekalian, suaminya itu nggak bisa, saya puasa, bantuin istri saya, dia utangnya banyak, ada 10 hari misalnya begitu ya, seorang 5 dah gitu misalnya, itu nggak bisa. Jadi ya itu tetap tanggungan istri. Kalau nafkah ya itu tanggungan suami. Tapi kalau kewajiban-kewajiban yang sifatnya individual kepada Allah, nah itu tidak ada istilah tanggung-menanggung. Termasuk juga nih jamaah sekalian, yang suami istri nggak bisa saling menanggung adalah kewajiban berzakat. Tadi kan saya kasih contoh sholat, saya kasih contoh puasa. Nah, ternyata zakat gitu juga. Jadi konsep zakat itu sifatnya individualistik. Maksudnya gini, kalau suami punya harta dan hartanya itu katakanlah belum mencapai nisab, kan dia nggak wajib untuk berzakat kan. Nah, lalu dia nikah dengan seorang perempuan, di mana seorang perempuan ini istrinya juga punya harta yang sama-sama belum memenuhi nisab. Contohnya misalnya gini deh, suami punya emas ya, simpanan gitu ya, 50 gram emas. Terus dia nikah dengan istrinya, di mana istrinya juga punya simpanan emas senilai, anggaplah sama begitu. 50 gram punya suami, 50 gram punya istri. Nah, kan kalau disatukan, karena mereka udah jadi satu ya, jadi suami istri, berarti kan jumlahnya 100 gram. Kalau emas 100 gram sih sebenarnya itu kena nisab. Dalam arti kan kalau nisabnya kan 85 gram ya. Nah, kalau jumlahnya sudah 100 gram kan sebenarnya kena nisab gitu. Tapi dalam hal ini enggak. Dalam hal ini suami tidak wajib zakat. Begitu juga istrinya nggak wajib zakat. Kenapa? Karena zakat itu kewajibannya dihitung per orang. Dihitung per orang. Kalau dijumlahkan, iya memang sudah melebihi nisab karena 100 gram. Padahal nisabnya kan 85 ya, kalau disatukan. Nah, masalahnya secara hukum syariah, harta suami itu tidak bisa dilebur kepada harta istri dan kemudian dibilang ini kita memilikinya bersama sehingga jumlah nisabnya itu ngikutin kepemilikan bersama gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Nah, lain halnya kalau misalnya begini, suami istri punya katakanlah emas tadi ya, mereka berdua ngumpulin punya emas 100 gram. Tadi kan sama ya 100 gram. Cuma komposisinya begini, yang suami emasnya cuma 10 gram.
Sedangkan yang istri emasnya 90 gram. Nah, maka yang kena kewajiban zakat tuh istrinya saja. Suaminya yang cuma punya 10 gram enggak. Kenapa? Ya karena secara individu emasnya dia nggak sampai 85 gram gitu. Jadi ini kita kaitkan dengan fikih pernikahan, yaitu kalau masalah peribadatan ya kayak sholat, puasa, zakat, termasuk juga haji gitu ya, itu tidak saling menanggung. Kecuali ya kalau memang uzurnya syar'i khusus untuk yang haji itu ya memang pada dasarnya boleh badal haji. Cuman nggak ada istilah badal sholat, badal puasa, badal zakat, itu nggak ada. Kalau haji memang dia agak unik lah. Nggak harus suami istri, orang tua dengan anak, atau siapapun gitu bisa sih membadalkan haji ya, karena dia memang spesifik gitu. Tapi secara umum pernikahan itu tidak saling terkait dengan kewajiban-kewajiban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paling-paling tadi yang menjadi kewajibannya sekedar ya katakanlah mengajar, mendidik, mengarahkan gitu ya. Suami maksudnya bertanggung jawab terhadap kewajiban sholat yang dilakukan oleh istrinya. Ya, kalau istrinya nggak sholat mungkin suaminya kena juga gitu ya, gara-gara dipertanyakan tanggung jawab Anda mana gitu. Tapi yang dihukum tetap istrinya yang nggak sholat gitu. Begitu juga kebalikannya, istri sama suami, suaminya kagak sholat gitu, istrinya mungkin akan diminta pertanggungjawaban kenapa nggak mengingatkan atau tidak istilahnya tidak mendidik lah gitu suaminya. Kok mendidik sih istilahnya? Tidak beramar ma'ruf nahi munkar ya pada suaminya. Cuma ya balik lagi pada akhirnya yang disiksa hanya yang nggak mengerjakan gitu. Kalau yang lain cuman kewajiban moral aja untuk mengingatkan, memerintahkan gitu-gitulah ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bicara pernikahan tentu nggak akan bisa lepas dari yang namanya rukun pernikahan. Jadi jamaah sekalian, kalau kita di Indonesia, khususnya yang bermadzhab Syafi'i gitu ya, memang rukun-rukun nikah itu agak sedikit beda dengan di mazhab yang lain gitu. Misalnya kayak wali gitu ya. Di dalam mazhab Syafi'i wali itu mutlak, tidak bisa tidak. Sementara kalau di mazhab sampingnya misalnya mazhab Hanafi, wali itu tidak menjadi rukun. Nanti kalau di mazhab yang satu lagi yaitu Maliki, saksi itu tidak menjadi rukun. Wali dia rukun tapi saksi tidak. Nah, kalau di kita di dalam mazhab Syafi'i, wali itu rukun, ya, saksi itu rukun, ya, ijab qabul itu juga rukun dan adanya dua mempelai juga rukun. Nah, kalau semua rukun itu terpenuhi, ya berarti pernikahannya sah. Sebaliknya kalau tidak terpenuhi, ya berarti pernikahannya tidak sah, begitu ya. Nah, yang unik adalah begini, bahwa untuk sebuah pernikahan itu butuh saksi, ya, butuh saksi. Sedangkan untuk kebalikannya yaitu perceraian ternyata tidak butuh saksi, gitu ya. Paling-paling butuh kepastian hukum dari penguasa, tapi saksi tidak perlu, gitu ya. Jadi sebuah pernikahan tidak sah kalau nggak ada walinya, apalagi tidak ada saksinya, ya. Dan memang harus ada katakanlah ijab dan qabul. Di mana si wali itu, makanya tadi wali menjadi rukun, karena sebenarnya akdun nikah, akad nikah itu intinya adalah si wali ini mengucapkan ijab. Yaitu dia mengatakan kepada calon menantunya, kamu saya nikahkan dengan anak saya, gitu. Nah, itu yang namanya ijab. Lalu qabulnya adalah si menantu itu menjawab, ya, saya terima nikahnya, ya. Nah, maka kalau sudah ada ijab dan qabul, saat itu dihadiri oleh minimal 2 orang saksi, akad itu sah, begitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada saksinya atau tidak ada ijab qabulnya, apalagi tidak ada walinya, ya berarti pernikahan itu tidak sah, begitu ya. Nah, terkait dengan masalah mahar, para ulama itu tidak memasukkan mahar itu ke dalam rukun, karena dia sifatnya agak-agak subjektif gitu ya. Maksudnya itu kewajiban,
Tapi bisa jadi kewajiban itu digugurkan oleh yang berhak. Yaitu kan ini kewajiban suami kepada istri gitu ya. Kalau istrinya mengatakan nggak usah, saya nggak butuh, saya nggak minta gitu ya. Nah maka pernikahannya tetap sah walaupun tidak ada mas kawin, tidak ada mahar. Itu tetap sah begitu. Makanya kalau kita baca, kalau kita dengar ya akad nikah yang dilakukan oleh penghulu, iya sih di situ dibacakan tentang dengan mas kawin sekian gitu ya. Nah itu sifatnya kelengkapan dalam arti afdhalnya begitu. Tapi kalau bicara tentang rukunnya enggak. Sehingga akad nikah itu sudah sah seandainya wali mengatakan kamu saya nikahkan dengan anak saya lalu menantunya menjawab ya, begitu sudah sah. Yang penting ada saksi 2 orang. Nah jamaah sekalian, kehidupan berumah tangga sendiri atau menikah itu sendiri dalam Islam juga unik juga nih kalau dibandingkan dengan agama-agama yang lain, wabil khusus di dalam agama ahli kitab ya. Kan tadi saya katakan bahwa sebagian orang Kristen itu tidak mau menikah gitu ya, rahibnya atau pendetanya. Tapi kan nggak semua, sebagian lagi membolehkan nikah tapi tidak ada istilah perceraian. Nah ini unik nih, dalam Islam ada pernikahan dan dianjurkan, tapi kalaulah misalnya terjadi sesuatu yang yang memungkinkan untuk terjadinya pernikahan, maka perceraian itu bisa dilakukan, boleh dilakukan, bisa dilakukan, sah gitu ya. Sesuatu yang tadi saya bilang beberapa kelompok Kristen itu hanya membolehkan pernikahan sekali seumur hidup dan tidak mengenal istilah perceraian. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, maka tidak ada istilah manusia kemudian memisahkannya. Itu nggak ada begitu. Nah dalam Islam perceraian itu boleh gitu. Kalau memang dibutuhkan sebagai jalan keluar lah ya. Dan itu terjadi pada beberapa sahabat. Bahkan Nabi juga pernah melakukan. Dan salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah. Itu kan menikah dengan Zainab, lalu terjadi perceraian, lalu mantan istrinya Zainab itu dinikahi oleh Nabi SAW. Nah, ngomongin tentang perceraian, dalam Islam perceraian itu ada, tapi yang unik nih sebagai catatan bahwa perceraian itu hanya bisa dan sah apabila dilakukan oleh suami. Tidak bisa seorang istri menceraikan suaminya. Itu nggak bisa. Jadi yang bisa menjatuhkan talak itu hanya suami. Sedangkan istri itu nggak bisa menjatuhkan talak. Nah ini unik. Secara hukum Islam, tadi kan kalau kita bandingkan dengan Nasrani gitu ya, tidak ada talak. Nah dalam Islam, talak itu ada, tapi hanya satu pintu aja. Yaitu kalau suaminya menjatuhkan talak gitu. Seandainya yang menjatuhkan talak itu adalah pihak istri atau mertua atau orang tua atau siapa dan sebagainya, ya maka sebenarnya talak itu tidak sah gitu. Bukan tidak sah ya, tidak bisa terjadi gitu. Karena talak itu adalah ungkapan atau ikrar yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Ta'rifnya itu begitu. Talak itu adalah ikrar yang diucapkan suami kepada istrinya. Maka dalam hal ini tidak bisa orang yang bukan suaminya itu menjatuhkan talak. Sebagaimana juga tidak bisa ya tadi istrinya menjatuhkan talak atau bapaknya atau mertuanya atau siapapun itu nggak bisa melakukan talak kecuali suaminya gitu ya. Nah kemudian talak itu sendiri kalau kita perhatikan sering kita baca lah ya atau kita dengar, dia termasuk perbuatan halal tapi yang sangat sangat dibenci sama Allah. Halal sih tapi dibenci gitu ya, tidak disukai gitu sama Allah. Sehingga talak itu bukan bukan prioritas nomor 1 ketika ada seorang yang mungkin nggak cocok sama pasangannya, maka talak itu bukan jalan keluar yang pertama. Sebaliknya talak itu adalah
jalan keluar paling akhir. Setelah semua opsi buntu, terakhir ya talak gitu ya. Nah, oleh karena itu maka uniknya adalah agama Islam mengakui adanya talak gitu ya, tapi dengan prosedurnya. Nah, prosedurnya tadi yang berhak untuk menjatuhkan adalah pihak suami. Bagaimana dengan keterlibatan penguasa? Nah, ini menarik ya. Rasulullah, Nabi kita SAW itu sebagai penguasa itu ternyata juga ada irisannya terhadap sebuah pernikahan. Misalnya yang gampang ya, kalau ada perempuan mu'alaf, di mana bapaknya, ibunya, kakaknya, saudara-saudaranya gitu ya, kakeknya, pamannya, semua itu belum masuk Islam. Dia doang nih dari keluarga yang masuk Islam. Sedangkan yang orang yang seharusnya jadi wali, ya bapaknya, kakeknya, pamannya, saudara laki-lakinya gitu ya, atau ponakan laki-lakinya, ya nggak memenuhi syarat sebagai wali. Jadi dia tuh kayak nggak bisa nikah gitu kan. Gara-gara dia Islam, jadi dia nggak bisa nikah karena dia satu-satunya orang dari keluarganya yang masuk Islam. Nah, di situ ada keterlibatan Nabi yang merupakan representasi dari negara, yaitu ketika beliau bersabda, "Man la wanita yang tidak punya wali, ya, maka as-sultanu penguasa waliyu man la waliyalaha." Siapa orang yang tidak punya wali, maka sultan, dalam ini penguasa muslim gitu ya, waliyu man la waliyalaha, berposisi sebagai wali bagi orang atau perempuan yang tidak punya wali. Begitu. Jadi dalam hal ini kalau tadi kita bilang wali itu harus ayahnya, harus kakeknya, harus pamannya dan sebagainya. Nah, ada juga kadang-kadang wali itu adalah negara. Negara atau hakim atau penguasa gitu ya, yang bisa menikahkan. Contohnya kalau di masa Nabi itu contohnya adalah waktu Nabi menikah dengan anaknya Abu Sufyan, namanya Romlah. Romlah ini ceritanya nih jamaah sekalian, dia dan suaminya masuk Islam dan ikut hijrah ke negeri Habasyah. Cuman yang unik tuh kabarnya suaminya itu kok sampai di Habasyah malah murtad memeluk agama Kristen. Konon kabarnya memang dia aslinya Kristen, lalu ngikut orang Arab gitu ya. Lalu begitu ada masa dakwah Nabi Muhammad, dia tertarik masuk Islam. Tapi sebenarnya basically dia adalah seorang Kristen. Maka ketika dia diminta sama Nabi untuk ikut hijrah ke Habasyah, Habasyah itu negeri Kristen, ya dia merasa ya inilah habitat saya yang asli gitu ya. Sehingga istrinya kan jadi bingung sendiri, ya suami gue murtad ya kan, dia nggak punya suami jadi jatuhnya itu kan, karena kemurtadan suaminya. Nah, singkat cerita, kemudian Nabi itu menikahi jandanya itu, Ummu Habibah namanya atau Romlah itu, anaknya Abu Sufyan sebenarnya. Cuman kan Abu Sufyannya kafir bapaknya itu, ya kan, paman-pamannya juga kafir, yang lain-lainnya pada kafir, dia doang yang Islam di negeri Habasyah itu. Maka yang bertindak sebagai wali itu adalah An-Najasyi, rajanya negeri Habasyah begitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi, as-sultanu waliyyu man la waliyalaha. Penguasa itu adalah wali dari orang yang tidak punya wali gitu. Nah, keterlibatan penguasa dalam sebuah pernikahan ternyata memang dia beririsan gitu. Kadang-kadang dia punya wilayah itu. Nah, termasuk nih ya untuk yang pisahnya. Nah, yang pisahnya tuh kejadiannya dengan Abu Sufyannya sendiri. Kalau tadi kan Ummu Habibah atau Romlah kan anaknya ya, anak perempuannya Abu Sufyan. Nah, setelah nanti kemudian Abu Sufyan itu masuk Islam, ya dia dan istrinya dan sebagainya. Nah, unik tuh, masa bininya minta cerai gitu, minta cerai dari Abu Sufyan karena merasa Abu Sufyan ini orangnya pelit banget, medit banget gitu. Bininya nggak dibelanjain apa dan sebagainya dan nggak terima gitu.
Nah, dia minta izin kepada Nabi gimana gitu. Ya udah kata Nabi, kamu cari aja, ambil aja duitnya, tapi dengan secukupnya gitu ya. Itu satu. Jadi negara atau Nabi membolehkan si istri ngambil duit suaminya gitu kan ya. Nah, kalau yang terjadi perceraian itu yang unik adalah ada seorang wanita yang komplain kepada Nabi. Jadi komplainnya itu sebenarnya dia komplain pada suaminya. Cuman dia nggak bisa pisah gitu dari suaminya. Dia ngadu kepada Nabi, gitu kan? Ya minta Nabi menceraikan dia dari suaminya, begitu kan? Sebenarnya sih secara langsung Nabi nggak bisa juga nyuruh si sahabat si suaminya itu untuk nyerain gitu ya. Tapi setidaknya Nabi bisa punya pengaruh untuk memerintahkan si sahabat ini yang suaminya ini untuk menceraikan istri itu mungkin bisa gitu ya. Nah makanya jalan yang diambil oleh si perempuan ini adalah datang kepada Nabi. Ya berkonsultasi lah, ya Rasul, saya tuh nggak cinta sama sekali sama suami saya gitu. Dan saya takut gitu ya, setiap hari bikin dosa terus sama suami. Jadi kan karena dia nggak cinta, dia nggak merasa nyaman apa segala macam, nggak cocok lah intinya gitu kan. Bikin dosa mulu gitu. Nah saya pingin gitu gimana caranya agar saya pisah dari suami saya. Lalu Nabi kemudian karena Nabi kenal ya dengan suaminya, pasti suaminya itu nggak akan mau. Kenapa? Karena dalam tradisi Arab ya, seorang suami itu ketika menikahi istri kan dia sudah invest gede-gedean. Ya, dia sudah memberi mahar, memberi nafkah, beri rumah apa segala macam gitu. Nggak akan mau lah seorang suami itu menceraikan istrinya begitu saja, nggak mau. Rugi jatuhnya gitu. Nah makanya logika Nabi langsung dipakai gini. Kamu kalau mau minta cerai dari suamimu, ya posisinya suami kamu tuh jadi terzalimi oleh kamu. Kenapa? Udah dapat mahar banyak, tiba-tiba mundur. Nggak bisa. Kata Nabi, kalaupun kamu mau pisah, ya kamu harus ingat suamimu udah investnya banyak. Berani nggak apa yang sudah diinvest oleh suamimu itu kamu balikin lagi, gitu. Nah kemudian ya dibalikin lagi dan dia pisah gitu. Itu yang disebut dengan istilah khulu. Ya, dia bukan cerai, ya, tapi dia adalah khulu. Sebagian ulama mengatakan khulu itu pada dasarnya cerai sih. Ya, cuman bedanya dengan cerai biasa dengan tebusan yang datangnya dari pihak istri untuk memberikan pembayaran ganti rugi atas suaminya yang sudah investasi pada istrinya. Khulu namanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa cara untuk terjadinya perpisahan. Selain talak ya tadi ya, ada juga khulu. Bahkan ada juga perpisahan itu namanya istilahnya fasakh. Fasakh lain lagi. Fasakh itu adalah gini. Negara atau penguasa memutuskan bahwa pernikahan mereka itu tidak boleh terjadi alias tidak sah dan tidak boleh terjadi gitu. Tidak sah dan tidak boleh terjadi gitu. Dan apa yang sudah terlanjur berjalan itu dianggap secara hukum itu tidak pernah terjadi. Contohnya gini ya. Ada orang menikah dengan istrinya tapi kemudian terbukti secara sangat meyakinkan ternyata mereka tuh berdua saudara sesusuan gitu. Nah itu kan nggak boleh menikah kan, tapi mereka sudah menikah gitu, sudah menikah. Nah itu tidak dicerai. Kenapa? Karena pernikahan mereka sendiri secara pandangan syariah itu dianggap tidak pernah terjadi, tidak sah. Maka untuk memisahkan mereka tidak perlu yang namanya talak atau cerai. Ya mereka dipisahin gitu aja. Nah tapi yang punya wewenang atau yang punya privilege untuk menjatuhkan khulu itu ya tadi balik lagi negara gitu ya, negara atau dalam ini penguasa gitu. Jadi nggak bisa main hula gitu. Di situ ada keterlibatan penguasa yang punya wewenang untuk menjatuhkan khulu dengan ya tentu dengan bahan pertimbangan, dengan pengadilan, mendengar dari kedua belah pihak dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya bisa jatuhin khulu gitu. Yang bisa menjatuhkan khulu itu adalah
pemerintah. Yang boleh berinisiatif itu istri, ya kan? Dia berinisiatif mau cerai dari suaminya, lalu ada konsekuensi yaitu dia harus membayar uang tebusan, uang pengembalian lah atas semua kerugian finansial yang pernah dilakukan oleh suaminya. Nah, makanya kalau di bangsa Arab dulu ya, itu gini uniknya ya. Memang mereka melakukan yang namanya apa sih istilahnya itu walimatul arus ya, pesta gitu. Tapi kalau saya perhatikan dari semua riwayat, pesta-pesta yang mereka lakukan tuh kayak nggak modal, nggak keluar duit sama sekali. Paling modalnya seekor kambing doang yang disembelih, lalu makan-makan, dah gitu doang. Nah, tidak ada istilahnya di zaman Nabi itu orang keluarin duit buat sewa gedung, nggak. Atau buat bikin undangan gitu misalnya, nggak. Buat jahit pakaian pun juga tidak. Buat tukang rias juga nggak ada sama sekali gitu, nol gitu ya. Paling-paling ya ngundang tamu, kasih makan, dah gitu doang. Dan kalau saya perhatikan seorang Abdurrahman bin Auf ya, itu kan orang kaya di Madinah. Ketika dia nikah, Nabi cuma bilang ya minimal paling nggak seekor kambing lah kamu sembelih gitu. Jamaah sekalian, seekor kambing kalau ukurannya Indonesia mungkin yang hadir ya, yang bisa dihadirkan kalau satu kambing ya paling nggak 50 orang gitu ya. Bisa jadi sampai 100 mungkin kalau potongnya kecil-kecil gitu. Tapi kalau untuk ukuran orang Arab, satu ekor kambing itu dihitung pahanya. Kalau pahanya kan ada 4, ya berarti satu ekor kambing itu cuma buat 4 orang doang. Jadi kalau dibilang kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisyatin, bikinlah walimah walaupun dengan seekor kambing, ya berarti yang diundang 4 orang. Yang diundang 4 orang. Berarti dikit banget kan. Sehingga tidak ada cost dalam sebuah pernikahan kecuali satu-satunya adalah bayar mahar. Nah gitu. Nah itu kayak yang kalau nanti si wanitanya itu minta cerai, itu yang dikembalikan gitu ya, balikin lagi. Nah masalahnya adalah kalau di zaman kita sekarang khulu itu nggak bisa dilakukan. Kenapa? Pertama, maharnya aja cuma seperangkat alat sholat gitu ya. Apa yang mau dikembalikan, apa yang mau diganti rugi, enggak lah gitu. Cuman si suami itu rugi kenapa? Karena dia sudah membiayai semua penyelenggaraan pernikahan. Wedding organizer itu kan dibayar, ya kan? Terus apa catering pasti dibayar juga kan? Apa gitu kan banyak. Nah, kalau semua itu tiba-tiba dimentahkan begitu saja, betapa ruginya kan suami itu. Nah, oleh karena itu maka yang unik adalah bahwa dalam Islam kalau ada inisiatif cerai dari pihak istri, maka si pihak istri harus menanggung beban dari mahar yang sudah atau nafkah yang sudah dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Nah, jamaah sekalian, sebenarnya ini agak random aja ya saya menyebutkan apa yang kira-kira terlintas. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan lebih banyak memberikan kesempatan pada jamaah untuk mendiskusikan ya, melontarkan pertanyaan terkait masalah fikih nikah yang sangat luas. Tadi yang saya sampaikan tuh random aja secara umum gitu ya. Nah, silakan nanti diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan agar ya kajian kita ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih dalam. Nah, oleh karena itu saya akan kembalikan dulu ini kepada pimpinan acara, silakan dipimpin. Nanti jamaahnya mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Saya kembalikan dulu kepada pimpinan acara, silakan. Terima kasih Pak Ustadz untuk penyampaian kajian malam hari ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita jangan bergeser kepada materi malam hari ini ya, terkait dengan pernikahan. Pentingnya fikih pernikahan bagi seorang muslim. Ustadz, saya mungkin silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nanti deh kalau saya nantinya nanya. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.
Pak Ustadz, tadi maaf, aku mau nanya sedikit nih, nama saya Diti. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa kalau pernikahan itu, kalau misalnya di Arab itu investasi dari suami kepada istri itu sudah menikah. Maka di istri itu kalau mau berpisah harus mengembalikan hak tersebut. Dalam arti kan itu kalau misalnya sang suami yang sudah berinvest banyak. Gimana kalau dibalik Pak Ustadz? Kalau misalnya si istrinya itu sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk pernikahan itu supaya terjadi, apakah suami itu diharuskan mengembalikan dari mahar tersebut? Pertanyaannya satu itu. Ya, saya jawab dulu ya. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Saya jawab dulu. Nanti yang kedua setelah ini ya. Ya, jadi gini. Tadi kita bicara hulu karena lagi ngomongin bahwa ada beberapa peranan yang itu ada di tangan negara atau di tangan hakim lah gitu ya, untuk sebuah perceraian, untuk sebuah perpisahan. Nah, contohnya adalah hulu. Hulu itu tidak bisa langsung dijatuhkan begitu saja oleh pihak yang perempuan gitu ya. Ini ngomongin begini, si perempuan di zaman Nabi ya, si perempuan itu sudah mendapatkan banyak duit lah gitu ya, harta dari suaminya. Lalu kalau dia minta cerai begitu aja, itu kan merugikan suami. Nah, tetapi kemudian di sini ada pihak ketiga yaitu Rasulullah sebagai kepala negara yang mungkin bisa saja memerintahkan kepada si suami, ceraiin istrimu, cuman konsekuensinya kesian dia. Kenapa? Karena dia sudah invest banyak dari hartanya yang sudah diberikan. Oleh karena itu maka kamu bersedia nggak ngembalikan itu semua? Kalau kamu bersedia, saya enak ngomongin sama suami kamu, tuh dibalikin semua duitnya, kamu ceraiin ke sana gitu. Nah, cuman di situ ada peranan Rasulullah gitu sebagai pihak ketiga yang melakukan mediasi begitu ya. Itu yang terjadi khulu di masa Nabi itu kayak gitu. Nah, pertanyaannya kan kalau dibalik, bagaimana kalau semua itu adalah jasanya yang perempuan gitu, duit yang perempuan dan sebagainya? Bisa nggak dia mengajukan khulu kepada hakim agar suaminya menjatuhkan talak gitu kan? Nah, ini masalahnya agak sulit. Kenapa? Karena kalau bicara khulu kan biar dia bayar tebusan. Bayar tebusan tuh karena dia udah terima duit banyak si istri itu. Nah, kalau selama ini dia nggak pernah dapat duit, dalam arti semua biaya pernikahan ada dari istrinya, ya itu nggak harus hulu, itu mah talak aja jatuhnya itu. Artinya dia tinggal mengadu kepada hakim gitu ya. Hakim, saya ini nggak diberi nafkah, saya ini nggak diberi biaya, saya nggak dikasih apa dan sebagainya. Dan saya minta dia harus menjatuhkan talak pada saya. Nah, kalau di dalam sistem hukum Indonesia itu diikatnya dengan ada yang namanya sighat ta'liq. Ketika suami menikahi istrinya, maka di dalam sighat ta'liq itu begitu habis nikah ya, suami bilang, kalau saya meninggalkan istri selama sekian bulan, tidak menafkahi atau bla 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 panjang gitu ya. Lalu istri saya mengadukan halnya kepada pengadilan, lalu pengadilan menerima, maka jatuhlah talak 1. Kalau dia bilang maka jatuhlah talak 1, maka sebenarnya yang menjatuhkan itu suaminya dengan if conditional. Kalau saya begini, maka saya jatuhkan talak 1. Berarti itu sudah dibuatkan perangkatnya. Tinggal mau dipakai apa enggak gitu ya. Nah, masalah tebusan, kan pertanyaannya gini, istri perlu bayar tebusan enggak? Ya enggak. Karena suaminya enggak ngasih apa-apa. Dibilang tebusan kan kalau suaminya udah ngasih banyak dan dia dirugikan. Nah, ini suaminya enggak ngasih apa-apa. Ya apa yang mau ditebus gitu kan. Enggak perlu. Dan kalau misalnya si istri pengen pisah, ya dengan bermodalkan tadi sighat ta'liq itu dia bisa ajukan ke pengadilan, tinggal nanti dibuktikan apa yang menyebabkan mereka harus pisah gitu kan. Tapi nanti peranannya adalah begini, balik lagi peranan negara gitu ya,
yang bisa menjatuhkan, oke, kalau gitu kamu bisa pisah, talak. Kalau nggak diterima, ya talaknya nggak sah gitu. Istilahnya tuh tidak cukup alasan tuh bisa menjatuhkan talak. Nah, pihak istri itu nanti harus mencarilah alasan apa yang sekiranya bisa talak. Tapi yang jelas dia tidak perlu bayar. Kenapa? Ya karena dia nggak dikasih apa-apa. Jadi secara logika yang harus bayar tebusan itu si istri karena dia sudah terima banyak gitu kan. Tapi kalau dia nggak terima apa-apa, dia minta talak, ya nggak perlu pakai ada uang tebusan. Itu pertanyaan yang pertama ya. Sekarang silakan masuk pertanyaan yang kedua, gimana? Desana, silakan. Apalagi pertanyaannya? Ya, kalau yang kedua itu Pak Ustadz kan kalau berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa kekayaan milik istri sebelum menikah maka tetap milik istrinya dan suami tidak berhak mengambil harta dari istri tersebut hingga saat berpisah. Nah, yang dituntut sebagai harta gonogini adalah yang dimiliki sesudah pernikahan. Itu betul atau tidak? Terus kemudian yang berikutnya adalah setahu saya tuh kalau pernikahan yang syah yang menurut hukum dan ada bukti nikah surat akta nikah, maka itu yang bisa terjadinya harta gonogini. Tapi pernikahan siri yang tidak ada suratnya, maka itu tidak berhak untuk menuntut kecuali misalnya ada perjanjian di muka atau sebelumnya. Yang saya mau tanyakan, pernikahan siri itu apakah diakui oleh agama Islam atau tidak? Dan berikutnya, saya pernah baca banyak pertanyaan ya Pak Ustadz, maaf. Soalnya saya masih dalam tahap belajar mengenai agama Islam. Nah, yang berikutnya adalah saya pernah baca di Al-Quran bahwa kalau seorang istri sudah ditetapkan maharnya oleh seorang suami sebelum pernikahan, kemudian ternyata suami tersebut belum sempat mempergauli dia, maka dan kemudian si suami hendak menceraikannya, maka si istri mendapatkan setengah dari mahar tersebut. Apakah itu benar atau tidak gitu Pak Ustadz? Cukup sih itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini pertanyaan kedua ini sebenarnya beranak jadi pertanyaan ketiga ya. Kan yang pertanyaan intinya malah saya jadi lupa akhirnya gara-gara tadi mahar belum dikasih. Gimana tadi suami yang intinya yang nomor 2 saya malah jadi lupa. Yang intinya tuh gini, jadi harta yang dimiliki seorang. Oh ya, gonogini ya. Oke, gini. Sebenarnya adanya ketentuan hukum tentang gonogini itu, ya itu sah-sah saja. Kalaulah memang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam arti ya, seorang suami ketika menikah dengan istrinya, itu bikin ikrarnya, berapapun harta yang saya terima, baik dari pekerjaan atau dari katakanlah bonus, warisan, apa dan sebagainya, pokoknya yang dia terima gitu ya, setelah pernikahan ini, maka itu otomatis 50-50. Nah, masalahnya kan gini, tidak ada ikrarnya, tapi langsung dihajar otomatis 50-50 gitu loh. Itu aja sih sebenarnya problematikanya. Karena kalau tidak ada ikrarnya, seharusnya tidak bisa langsung dianggap 50-50. Jadi nggak bisa milik bersama gitu loh. Karena tadi balik lagi yang saya katakan, pernikahan itu tidak melebur harta. Ingat ya, di awal tadi saya katakan, kalau suami punya harta misalnya emas 50 gram dan istri punya emas 50 gram, nah itu harta tetap milik masing-masing. Ya, harta milik masing-masing. Tetapi kalau kedua belah pihak menyepakati, ini harta milik berdua, ya kan? Dengan kesepakatan komposisi kepemilikannya adalah 50-50 gitu misalnya. Ya itu boleh, tapi dengan syarat kedua belah pihak suami istri menyepakati hal itu. Nah, jadi ada kesepakatannya.
Nah, kalau tidak ada kesepakatannya, ya kan sebenarnya harta itu milik masing-masing, ya kan? Ya, Betul. makanya ini penting untuk diketahui kita sebagai kaum muslimin ya, bahwa kenapa orang barat itu tidak mau menikah. Gara-garanya ini salah satunya. Karena kalau saya nikah, ya misalnya nih saya orang kaya gitu ya, miliuner apa segala macam. Begitu saya nikah, jreng gitu kan. Maka harta saya itu jadi bukan punya saya pribadi akhirnya. Langsung jadi punya istri saya. Yang mana itu berpengaruhnya kalau saya ribut sama istri saya. Katakanlah contohnya saya selingkuh gitu ya. Dan istri saya mengajukan gugatan, itu harta saya bisa ludes diambil sama istri. Gitu, ya kan? Jadi jahat banget itu hukumnya. Jadi makanya orang menghindari agar jangan sampai dia hartanya ludes sama pasangannya yang dia selingkuhi. Nah, gitu. Kan orang barat kan biasa hidup kumpul kebo kan, biasa dia selingkuh gitu kan. Dianggap tuh biasa-biasa aja gitu. Nah, secara hukum pernikahannya siapa yang selingkuh, siapa yang cheating gitu kan, maka dia dihukum hartanya itu bisa diambil semua sama istrinya atau oleh suaminya, siapa aja di antara keduanya itu. Nah, hal itu dalam Islam itu tidak dilakukan secara otomatis. Ya, orang nggak boleh sih cheating tuh nggak boleh gitu ya. Tapi tidak otomatis kemudian hartanya jadi hilang diambil sama pasangannya gitu, nggak juga. Ya, dalam Islam itu sebenarnya tetap adil. Ya, hartanya suami ya hartanya suamilah gitu biar bagaimanapun. Dan hartanya istri ya hartanya istrilah biar bagaimanapun itu aslinya. Kalau keduanya sepakat menggabungkan harta itu jadi milik bersama, ya silahkan saja. Kalau sepakat. Tapi Kalau kesepakatan secara tertulis ya Pak Ustadz, nggak cuma iya dong, iya sepakat secara tertulis. khayalan atau apa gitu ya Pak. Nah, kalau yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Kalau pisah harta, maka tertulis gitu. Ini kan jadi kebalik gitu. Seharusnya yang tertulis itu adalah, yang tertulis ya, digabungkan hartanya itu harus pakai tulisan. Nah, kalau di kita sekarang enggak, begitu dia nikah, kalau dia pengen menjalani harta masing-masing, dia bikin surat sepakat pisah harta dari awal pernikahan. Jadi sekarang jadi kebalik akhirnya. Harusnya defaultnya begitu nikah pisah harta emang dari awal. Kecuali mereka sepakat bikin tulisan baru hartanya gabung. Tapi di hukum Indonesia ini jadi kebalik. Ya, kalau memang mau pisah harta biar kayak dalam agama Islam, Anda bikin surat gitu. Surat yang dari awal pisah harta gitu. Itu aja sih masalahnya. Makanya gonogini itu sebenarnya agak kurang sejalan dalam agama Islam secara prosedurnya. Karena orang dipaksa langsung hartanya harus dilebur. Nah, gonogini itu bisa dengan syarat harus ada kesepakatan tertulis antara suami istri bahwa harta kita lebur ya, gitu. Tapi kalau nggak ada kesepakatan sebenarnya itu nggak boleh melebur secara hukum Islamnya. Nah, masalahnya hukum positif di negara kita itu kan bukan hukum Islam asli. Itu kan hukum yang datang dari Belanda, dari Barat, dikopas begitu saja. Jadi hukum di negara kita, di mana rakyatnya kalau belajar agama fikih pernikahan, ya taunya mah nggak begitu harusnya. Cuman begitu dalam kenyataannya, loh kok jadi kebalik-balik begini? Karena berbeda antara hukum fikih syariah agama Islam dengan hukum buatan Belanda. Yang berlaku di negara kita adalah hukum Belandanya. Hukum Islamnya dalam bagian itu dipungkiri gitu istilahnya. Nah, maka itu jadi permasalahan yang agak panjang kalau ada sebuah perceraian. Cerainya gampang tapi rebutan hartanya yang jadi nggak gampang. Ya, karena kedua belah pihak saling meyakini dan saling ngincer hartanya pasangannya. Nah, itu yang jadi pertanyaannya itu Pak, itu kan kalau Pak Ustadz itu kan berdasarkan kalau ada akta nikah ya. Nah, sekarang kalau misalnya pernikahan siri berarti dia tidak bisa menuntut apa-apa ya Pak? Gini, kalau ada orang pasangan nikah yang tidak pakai akta nikah ya, di mata hukum mereka dianggap bukan suami istri. Iya, di mata hukum. Ya bukan berzina juga sih, tapi yang jelas bukan suami istri gitu kan. Sehingga
kalau ada istri komplain pengen minta diceraiin sama suaminya, dia nggak bisa datang ke pengadilan. Oke. Karena pengadilan akan tanya, buktikan bahwa Anda istrinya. Wah, nggak ada buktinya, Pak. Ya berarti gimana kita mengajukan kepada suaminya, secara di mata hukum, laki-laki ini bukan suami Anda. Anda gimana caranya mau minta cerai dari dia? Dari awal kami mengatakan Anda tuh bukan istrinya. Gitu. Secara hukum positifnya, Anda tuh bukan istrinya. Jadi ya nggak bisa diproses perceraian. Yang bisa diproses kalau dia itu adalah suami istri yang sah, baru bisa Menurut proses perceraiannya. Gitu ya kan. Nah, termasuk tadi harta gono gini dan sebagainya. Buktikan bahwa Anda istrinya. Kalau Anda bukan istrinya, Anda nggak bisa mengajukan ke kita. Kita tidak menganggap Anda istrinya. Apa yang mau Anda ributkan gitu. Nah, itu aja masalahnya. Nah, kalau yang di Islam itu Pak, katanya kalau Pak Ustadz, kalau misalnya di Islam itu dibilang bahwa kalau seorang istri sudah ditentukan maharnya, kemudian dia belum sempat untuk dipergauli, terus kemudian si suaminya memutuskan untuk berpisah, kalau saya nggak salah ya Pak, di Al-Quran itu dibilang bahwa maka istrinya berhak mendapatkan separuh dari maharnya. Nah, itu gimana tuh Pak Ustadz maksudnya? Ya, ini kan ada di dalam surat An-Nisa ya. Coba saya carikan ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebentar. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya ini udah ayat ke berapa nih? 15. Bentar, waladzina innama taubatu laysa terus ya ayyuhallazina amanu la yahnakum antar bukan. Ya, jadi gini. Kalau dalam konteks di masa Nabi ya, pernikahan itu kan memang bisa jadi ada dua macam nih. Ada yang disebutkan maharnya dan ada yang tidak disebutkan maharnya. Nah, kalau sudah disebutkan maharnya, sementara maharnya belum diserahkan, kan itu jadi utang, gitu ya. Jadi utang kan. Nah, tapi kalau di Indonesia, kasusnya adalah tidak mungkin terjadi sebuah pernikahan kalau maharnya nggak disebutin. Iya. Ya, nah, pasti disebutin mahar dan hampir tidak pernah ada sebuah pernikahan yang maharnya diutang. Nggak ada kan? Nah, berarti ayat Quran yang bicara tentang itu tuh sebenarnya nggak connect dengan realita di Indonesia. Ya, nggak ada kasus di mana suami nyebut, saya akan nikahi kamu dengan mahar misalnya 100 juta, tapi saya utang. Gitu. Nggak ada. Nah, terus mereka nikah, di mana maharnya belum dibayar, terus kemudian waktu nikah itu belum sempat menggaulinya, belum sempat terjadi hubungan suami istri, lalu suami itu menceraikan. Nah, kalau udah sempat nyebutin mahar, tapi belum diserahkan, ya setengahnya si istri harus dikasih setengahnya gitu kan. Itu yang terjadi di masa Nabi. Cuman kalau di masa kita nggak ada sebuah pernikahan, cuma nyebutin nama doang, dengan mas kawin 100 gram emas tapi ngutang, nggak ada. Nggak ada. Jadi ya kalau Anda nggak punya emas segitu, jangan ngomong segitulah. Anda punyanya apa? Duit 50.000, ya udah duit 50.000 aja yang bisa Anda bayar tunai. Di Indonesia itu tidak dikenal mahar yang dibayar tidak tunai, nggak ada. Semuanya dengan tunai. Nah, begitu. Nah, kalau maharnya sudah disebut dan sudah ditunaikan, lalu suaminya menceraikan, maka nggak dapat setengahnya. Maksudnya suaminya tidak bisa mengembalikan mahar yang sudah dikasih, gitu loh. Oh, jadi nggak ada separohnya, tetap walaupun misalnya belum dipergaluin, tetap itu milik istrinya gitu ya, Pak? Ya kan udah dikasih. Ini kan ngomonginnya kalau baru dijanjiin doang dan belum dikasih, gitu. Baru dijanjiin doang, nilainya disebut, barangnya belum dikasih,
terus belum digauli, terus dicerai, ya berarti kena denda lu separoh gitu, kena apa namanya, kena biaya administrasi lah separohnya gitu. Bisa Tapi begitu kalau terjadi di Indonesia nggak tuh Pak Ustadz? kenapa? Bisa terjadi seperti itu di Indonesia nggak ya Pak Ustadz? Nggak ada. Nggak ada orang menikah dengan mas kawin utang, itu nggak ada. Adanya di Arab. Kenapa adanya di Arab? Karena mas kawin itu kan mahal. Harganya, harga mas kawin itu bisa 100 juta, 200 juta, 300 juta. Di kita kan seperangkat alat sholat. Iya betul. Ya kan, murah banget. Nggak ada orang menikah maharnya ngutang, tuh nggak ada. Dan kalaupun misalnya diutang gitu ya, iya berapa sih harga seperangkat alat sholat? 100.000, 200.000. Beli di Tamrin City udah banyak itu, udah lumayan, udah bagus gitu. Nah, apa yang mau Nggak disebut diharapkan yang dari lain Pak Ustadz. Dibilangnya cuma seperangkat alat sholat, yang lain-lain embel-embelnya nggak disebut soalnya Pak Ustadz. Ya makanya, kalau yang disebut berarti kan itu yang jadi mahar. Kalau yang nggak disebut kan bukan mahar. Nah, yang disebut sebagai mahar apa? Seperangkat alat sholat, gitu kan. Belum diserahin, udah diceraiin. Iya, separuh deh. Tapi buat apa separuh? Cuman seperangkat alat sholat, masa mau kena sebelah doang? Masa Quran setengah juz doang? Kan enggak gitu kan. Enggak ada nilainya gitu loh istilahnya mahar di Indonesia. Maka enggak ada istilah separuh dari itu, gitu, enggak ada. Ya kecuali kalau maharnya dia bilang, pokoknya maharnya saya mau kasih 200 juta tapi nanti ya gitu, bulan depan. Sekarang akad dulu aja. Hari ini akad, dijanjiin mahar 200 juta, sorenya dipecat, sorenya dicerai gitu kan. Nah, itu istrinya dapat tuh separuh dari yang dijanjikan. Nah, gitu. Tapi kalau udah diserahin nggak bisa, ya udah serahin nggak bisa balik gitu. Ustadz, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz, kalau di Indonesia istri gugat cerai, maka istri membayar biaya yang ditetapkan pengadilan. Apakah sudah sesuai syariat? Itu pertanyaannya Ustadz. Membayar iwad kan gitu istilahnya kan. Ya, itu harganya kecil, 10.000 apa 5.000 gitu. Ya administrasi doang. Iya. Ya itu ya istilahnya gini, ya kesian hakimnya capek, dia ketok-ketok palu, kasih dah goceng, kesian gitu. Bayar iwad tuh biaya administrasi lah gitu kira-kira. Gitu. Mohon maaf. Silakan Bapak Ibu bertanya. Silakan Febri tanya. Iya, belum clear. Jadi itu kalau yang saya dijelaskan berdasarkan jarak tempat tinggal saya ke tempat kita di wilayah gugat cerai itu. Nah, itu berdasarkan jarak itu kira-kira 2007 hampir gitu Ustaz. Saya mohon maaf nih, suaranya nggak jelas, saya nggak dengar maksudnya apa ya. Iya, jadi saya dijelaskan yang saya bayar itu jumlah nominalnya hampir kisaran hampir 1 juta begitu. Itu berdasarkan jarak tempat kita tinggal ke pengadilan agama tempat mengajukan gugat cerai tersebut. Jadi saya dijelaskannya seperti itu. Jadi kalau Ustadz tadi barusan bilang paling berapa 50.000 apa 5.000 tadi gitu. Nah itu yang saya bayar itu yang memang sudah ketetapan dari pengadilan itu waktu itu hampir 1 juta, tergantung jaraknya dari rumah ke pengadilan. Semakin jauh maka akan semakin mahal. Begitu waktu itu saya dijelaskannya seperti itu dari pengadilan agama Ustadz. Ibu mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan, lalu pengadilan mengenakan biaya gitu ya? Iya, biaya pengadilan agama yang menentukan. Iya. Ya, terus pertanyaannya apa? Itu sesuai syariat apa enggak gitu ya? Iya, betul. Ya. Ya jadi gini, kalau dalam fikih Islam nggak ada kan sebenarnya bayar biaya pengadilan gitu kan, harusnya
Kalaupun ada kan itu tadi namanya adalah khulu karena mengganti rugi apa yang sudah diberikan suami kepada istrinya, di mana istrinya pengen batalin aja pernikahan ini, ya udah yang udah diinvestasikan ke saya kembaliin. Itu yang namanya khulu tadi kan. Gugatan cerai dengan bayar uang tebusan gara-gara suaminya udah ngasih duit. Nah, kalau yang barusan ini itu kan membayar iwad. Nah, gitu kan. Iwad itu apa? Iwad itu tadilah anggap kalau ibu mengatakan nilainya ditentukan jaraknya begitu. Nah, saya sendiri nggak tahu nih, saya bukan orang pengadilan gitu ya. Itu dasarnya apa kok sampai ada iwad? Mungkin nanti coba saya cek lagi ke hakim agama yang saya kebetulan punya paman, istri saya itu pamannya hakim agama. Jadi saya mau nanya nanti gitu ya. Istilahnya namanya iwad ya Bu ya? Saya udah lupa ya, Ustaz. Tapi kalau gini, kalau biaya administrasi ya masuk akal sih. Kan itu semua ada prosesnya untuk sidang, untuk apa istilahnya konsumsi, untuk apa dan sebagainya. Maka yang punya hajat itu katakanlah ngebiayain gitu ya. Tapi saya nggak tahu. Jadi nanti gini, saya mau nanya kepada hakim agama, itu kok ada seorang ibu ya pengen gugat cerai suaminya, terus dia dikenakan biaya apa namanya yang nilainya berdasarkan jarak rumahnya gitu, semakin jauh semakin mahal, dan ibu tadi kenanya berapa, 1 juta ya Bu ya? Tepatnya seingat saya kalau nggak salah sekitar 800 ribuan ya. Oh ya, ya. Saya nggak bisa jawab Bu, saya bukan hakim agama. Ntar coba saya tanya dulu yang benar ya. Oke. Ya, Fibri, bagaimana? Masih ada kesempatan berikutnya nanti, mudah-mudahan kita bisa ketemu Ustadz, bisa ada jawabannya ya. Halo? Ya, halo. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilakan. Bapak, Ibu-ibu, silakan. Silakan Bapak, Ibu. Pak Akos mungkin ingin bertanya. Silakan. Ustadz, mohon maaf agak menyinggung. Seandainya misalnya apa namanya? Maaf ya, misalnya kalau salah satunya murtad itu bagaimana Ustadz? Oh ya, gini, Nabi itu punya mantu yang apa namanya non Muslim. Jadi kasusnya gini, asalnya sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, Nabi itu sudah punya mantu duluan. Anaknya Nabi yang pertama itu kan namanya Zainab. Itu dinikahi oleh seorang pemuda Mekah yang bernama Abul As. Nah, sampai ketika Nabi dapat wahyu ya, diangkat jadi Nabi, Nabi kan pasti berdakwah pada keluarganya. Anaknya si Zainab ini masuk Islam, tapi mantunya Abul As nggak mau masuk Islam. Nah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, dan anaknya Zainab itu tidak ikut hijrah karena dia kan ikut suami. Suaminya itu nggak Muslim gitu, nggak masuk Islam gitu. Nah, sebagai istri ya dia harus taat sama suaminya yang non Muslim itu gitu. Nah, sampai suatu ketika Abul As yang mantunya Nabi yang masih kafir ini ikut perang Badar, ketangkep, dijadikan tawanan sama Nabi. Lalu untuk tebusannya kata Nabi, izinkan
anak saya, istrimu itu untuk bisa nyusul ke Madinah, nyusul hijrah gitu kan. Saya bebasin kamu kalau kamu mau bebas, gak usah bayar lah gitu. Deal, dibebasin. Pulang dia ke Mekah, lalu dia bilang pada istrinya, saya dibebasin gratis dengan syarat saya mengizinkan kamu ikut bapakmu hijrah gitu. Ya udah berangkat nih Zainab ke Madinah hijrah. Sampai suatu hari Abul As itu dapat hidayah, dapat petunjuk. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Lalu dia nyusul bininya ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi kan tahu ya, Abul As ini akhirnya masuk Islam juga. Ya udah, langsung kumpul lagi sama Zainab istrinya. Dan itu tidak pakai ada istilah dikawin nikah ulang ya? nggak dikawinin ulang. Ya udah jadi suami istri aja begitu. Nah, hampir semua sahabat itu mengalami proses kayak gitu. Kadang-kadang yang masuk Islam suaminya duluan, istrinya baru nyusul, atau kebalik kayak gitu kan. Tetapi ini menunjukkan bahwa perbedaan agama itu tidak secara otomatis membuat hubungan suami istri itu otomatis putus tuh enggak gitu. Nah, tetapi bisa dijadikan alasan untuk proses cerai. Jadi saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau ada yang murtad tidak otomatis cerai gitu. Tapi bisa dijadikan alasan ke pengadilan untuk minta diceraikan. Kenapa? Murtad suami saya gitu. Nah, nanti pengadilan yang memutuskan oke, kamu dicerai gitu. Nah, artinya tapi kalau misalnya dia nggak menuntut ke pengadilan dan dia biarin aja, terus suatu hari nanti katakanlah yang murtad tuh balik lagi, ya sudah, nggak usah pakai nikah ulang. Cuman begini, selama si pasangannya nih murtad, mau suaminya atau istrinya, maka mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh berjima gitu, haram jatuhnya. Karena ya istilahnya apa ya? Ya mereka suami istri tapi haram gitu. Gimana ya? Karena beda agama itu jadi haram untuk jima gitu. Tapi gini, itu kan kejadiannya kalau yang perempuannya yang Islam. Sedangkan kalau yang Islam itu suaminya, lalu perempuannya ahli kitab, memang dari awal boleh terjadi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Di dalam Al-Quran memang disebutkan begitu, contoh di masa Nabi juga begitu, walaupun di negeri kita, itu dimasukkan ke dalam pernikahan yang terlarang juga, pernikahan beda agama gitu ya. Kalau dari awal sudah beda lalu menikah. Cuman kalau dari awal satu agama, misalnya sama-sama Kristen nih, yang satu masuk Islam, yang satu lagi belum gitu kan. Atau dibalik, awalnya dua-duanya muslim, yang satu murtad gitu kan. Nah itu dia tidak otomatis cerai, tapi tidak boleh jima gitu intinya. Oke. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Informasinya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Yang dimaksud dengan perempuan ahli kitab contohnya di zaman sekarang apa Ustadz? Gimana? Contoh ahli kitab zaman sekarang. Bukan zaman sekarang, zaman dulu. Begini, ahli kitab itu adalah pemeluk Nasrani dan Yahudi. Ya, di masa Rasulullah juga ada kelompok masyarakat yang dipertanyakan oleh para sahabat, ini dia ahli kitab atau bukan ya? Kenapa? Karena kalau dibilang ahli kitab, kok kayaknya ada masalah ini, itu, dan sebagainya. Lalu Nabi mengatakan, ya perlakukan saja seperti ahli kitab, gitu. Perlakukan saja. Karena kan ada kriteria ahli kitab itu harus darahnya, rasnya, dan sebagainya, gitu-gitu kan. Nah, tetapi kalau di zaman sekarang, itu juga muncul juga perbedaan pendapat di kalangan para ulama kontemporer yang mengatakan bahwa orang Kristen itu bukan ahli kitab, gitu misalnya. Kenapa? Karena nggak percaya pada Injil. Atau mengatakan bahwa kitab suci mereka bukan Injil, tapi malah Alkitab yang itu bukan dari Allah gitu istilahnya. Nah, khilafiyah kayak gitu cukup banyak gitu kan ya. Antara yang mengatakan bahwa apapun itu, tapi kalau dia mengakunya Nasrani Kristen, ya berarti dia dianggap sebagai ahli kitab gitu kan. Dengan pendapat yang mengatakan, oh enggak, ahli kitab itu syaratnya harus A, B, C, D, E, dan sebagainya. Jadi artinya, intinya tidak boleh gitu menikah dengan mereka karena dianggap kurang syarat sebagai ahli kitab gitu kan.
Nah, saya tidak mengatakan yang begini yang begitu, yang jelas saya cuma ingin mengatakan yaitu khilafiyah di zaman sekarang gitu. Makanya pemerintah Indonesia dengan tegas mengatakan nggak boleh menikah dengan Kristen gitu, nggak boleh gitu ya. Nah, saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang jelas dia bilang nggak boleh aja pernikahan beda agama apapun alasannya. Nah, memang di zaman kita sekarang banyak yang keberatan kalau Kristen dianggap ahli kitab gitu. Ya, ya itu pendapatnya mereka sih. Ya boleh-boleh saja kalau emang apa namanya mau berpendapat seperti itu. Walaupun nanti ada juga yang punya pendapat di zaman Nabi itu dia orang Afrika hitam budak gitu ya, tapi ngakunya ahli kitab. Mana ada ahli kitab itu apa namanya orang hitam gitu ya. Itu kan harusnya ras keturunan dari Bani Israel tuh istilahnya nggak hitam lah gitu. Nah, kemudian kalau ahli kitabnya kawin dengan bangsa lain, tadi kan nikah dengan Afrika gitu kan, anaknya kan setengah hitam gitu. Nah, ini mau dianggap sebagai ahli kitab juga apa enggak? Di zaman Nabi itu jawabannya ya diperlakukan seperti ahli kitab. Kalau di zaman Nabi ya. Nah, kalau zaman sekarang kan kalau dibilang ras enggak juga gitu. Dalam arti umat manusia rasnya sudah udah campur-campur gitu. Bahkan hari ini orang yang murni rasnya dari Rasulullah gitu kan juga enggak ada lagi. Gennya itu udah banyak kecampur-campur gitu kan. Jadi kalau bicara ras kayaknya udah enggak nyambung. Ya paling-paling tadi keyakinannya. Nah, bahkan begini, bahwa Injil atau kitab sucinya orang Yahudi itu banyak dipalsukan, sebenarnya nggak harus sekarang aja sih. Di zaman Nabi pun mereka juga sudah menjual ayat Allah, sudah mengganti dan sebagainya. Tapi bersamaan dengan itu, ya mereka dianggap sebagai tetap ahli kitab. Makanan mereka atau sembelihan mereka dimakan oleh Nabi. Dan wanita-wanita mereka dinikahi oleh para sahabat begitu. Untuk yang di masa Nabi, walaupun apa tadi mereka punya kekurangan-kekurangan syarat gitu kan. Nah, di zaman sekarang kekurangan-kekurangan itu dianggap bertambah banyak sehingga nggak bisa dianggap sebagai ahli kitab menurut sebagian kalangan, tapi menurut sebagian kalangan yang lain apapun itu yang jelas kalau masih disebut sebagai ahli kitab ada bau-baunya ya dianggaplah sebagai ahli kitab. Kayak kita orang Islam ini. Kan ada klaim misalnya sebagian ustadz tuh bilang Syiah itu bukan Islam gitu kan. Jadi orang Iran tuh bukan orang Islam. Gitu. Maka kemudian jadi perdebatan, Syiah Islam apa bukan sih gitu kan. Nah, lucunya di Saudi Arabia, Saudi kan termasuk yang paling anti Syiah. Orang Iran tuh boleh masuk ke dalam tanah suci. Nah, itu saya waktu lagi sholat di Masjidin Nabawi itu, anak saya waktu itu masih kecil ya, masih SD gitu nanya, itu bukan orang Iran gitu. Iya, Iran tuh pakaiannya. Iran kan Syiah, Syiah kan kafir gitu. Kok boleh masuk sini? Saya bilang, jangan main kopar kafir aja gitu. Nampaknya pemerintah Saudi tidak menganggap orang Syiah Iran itu sebagai orang kafir. Ya buktinya mereka boleh masuk ke Madinah gitu kan. Nah, ada sebagian kalangan di tengah umat Islam yang mengkafir-kafirkan Syiah gitu kan. Tapi kalau lihat kenyataannya pemerintah Saudi membolehkan bangsa Iran atau rakyat Iran masuk ke Saudi dengan asumsi yang mereka tetap dianggap sebagai muslim. Walaupun katakanlah Syiah itu banyak menyimpang tapi dianggap muslim. Nah begitu. Di Kristen, di Yahudi juga kemungkinan besar kayak gitu. Mereka banyak menyimpang tapi tetap dianggap sebagai ahli kitab. Menurut yang mengatakan begitu ya. Baik. Apa bedanya khulu dengan talak? Dan apa konsekuensi dari kedua amal tersebut? Kira-kira gitu pertanyaan Ustaz. Ya jadi kalau yang kita kenal di Indonesia itu nggak ada khulu sebenarnya. Semua itu kasusnya talak sebenarnya. Di mana suami menjatuhkan talak pada istrinya. Dah gitu doang. Kalau khulu gitu ya. Khulu itu talak dengan tebusan gitu artinya. Jadi dia yang mengajukan pastinya bukan suami, ya kan? Yang mengajukan pastinya istri. Istri mengajukan kepada negara, kepada hakim agar hakim ini menekan si suaminya menjatuhkan talak gitu. Ya kan? Nah, tetapi hakimnya tidak mau kecuali si istri itu siap membayar ganti rugi dari apa yang sudah diberikan oleh si suaminya ini. Nah, makanya istilahnya khulu itu adalah gugatan cerai dari pihak istri kepada suaminya dengan membayar uang tebusan, dan itu pakai pihak ketiga yaitu adanya
hakim gitu. Sedangkan kalau talak enggak. Talak itu ya suami menjatuhkan talak pada istrinya, lalu nanti keterlibatan hakim hanya untuk isbat saja. Isbat tuh jadi kedua belah pihak datang kepada hakim terus menyatakan kami sudah melakukan talak. Saya sebagai suami sudah mentalak istri saya dan istri saya juga oke. Nah, kami cuma minta ini talaknya tolong disahkan oleh negara. Ya kalau kedua belah pihak emang sepakat itu ya negara kemudian mengokekan gitu ya. Nah, yang jadi masalah kalau si suami atau si istri salah satunya ya bilang talak, yang satu nggak terima. Nah, itu jadi agak panjang gitu istilahnya. Baik. Pak Mono bagaimana? Cukup menjawab? Baik, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Langsung saja. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca ada ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa ketika memang ini istilahnya ada permasalahan dan perceraian atau talak gitu kan harus ada juru damai di antara kedua belah pihak gitu Ya. kan. Yang juru damai itu seharusnya itu siapa menurut syariat Islam ya Ustadz. Terus yang saya tahu kan selama ini kadang-kadang step itu nggak ada gitu. Entah itu memang pokoknya jarang lah. Biasanya kan mereka masing-masing kedua belah pihak itu ya apalagi keluarganya kan cuek lah kayak zaman sekarang kan urusan masing-masing gitu ya. Jadi ketika itu nggak ada, apakah sebenarnya yang cuek tadi maksudnya keluarga masing-masing atau siapapun itu ada sisi pertanggungjawabannya nggak gitu, maksudnya dosa nggak gitu ketika mereka nggak mau ikut campur gitu atau mendamaikan gitu seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ya, itu ya ada istilahnya ada juru damai dari kedua belah pihak itu bisa kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Kalau kamu merasa khawatir ada syiqaq ya, ada ketidakadilan di antara kedua belah pihak, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah satu orang hakim mewakili dari keluarganya, wa hakaman min ahliha, dan satu orang yang menjadi wakil dari pihak keluarga perempuan. Yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, kalau keduanya menginginkan islah ya perbaikan, semoga Allah memberikan jalan yang baik lah, yuwaffiqillah, Allah satukan keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Nah, ini kan proses untuk mendamaikan ya, proses untuk istilahnya cari jalan tengah biar nggak terjadi salah paham antara keduanya, biar diselesaikan atau dibantulah penyelesaiannya oleh dari masing-masing utusan itu. Karena dianggap masing-masing utusan itu lebih, cara berpikirnya lebih istilahnya lebih dewasa atau tidak terkena inian moral ya, tidak terkena tekanan moral. Sementara kalau yang kedua belah pihaknya langsung kan itu jadi masalah gitu. Makanya kebijakannya coba deh utus satu orang dari keluarga perempuan dan satu orang dari keluarga laki-laki, agar ya keduanya nanti bisa memberikan pertimbangan yang lebih matang, lebih masak, dan tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa gitu ya, agar istilahnya keputusan itu tidak diambil secara gedebak-gedebuk, secara serampangan gitu ya. Jadi intinya adalah jika para wali khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Nah begitu. Itu intinya ya. Nah kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa
apa namanya, syikok itu kayak nusyuz, hanya saja syikok itu seperti nusyuz yang dilakukan secara timbal balik antara suami dan istri saling bersamaan. Jadi si istri itu katakanlah, kalau istri kan melakukan nusyuz ya, mbalelo dari suaminya, dan suami juga mbalelo terhadap istrinya. Jadi ini dua-duanya emang istilahnya samanya, sama-sama keras kepala, sama-sama istilahnya saling merugikan satu sama lain, begitu kan. Nah, maka jalan tengahnya jangan kedua belah pihak yang istilahnya yang memikirkan kayak bagaimana jalan keluarnya. Harus ada wakil dari suami dan wakil dari istri sebagai penengah atau istilahnya mediator gitu ya. Dalam prakteknya seorang hakim itu tidak hanya akan membuat keputusan berdasarkan emosi gitu ya, tapi juga berdasarkan ya cara berpikir yang lebih bijak gitu. Nah, makanya mediator gitu istilahnya dari kedua belah pihak. Mediator ini bertugas untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Meskipun mereka adalah hakim secara formal, fungsi mereka di sini lebih kepada menjadi pihak ketiga yang objektif dan netral untuk memediasi dan mencari solusi. Itu kalau pingin damai, ya istilahnya jika keduanya masih ada keinginan untuk bersatu. Cuman kan masalahnya kalau kedua belah pihak sudah nggak mau ya, dan sepakat untuk berpisah, ya nggak perlu ada proses istilahnya apa namanya mengutus utusan gitu kan. Ini kan yurida islahan. Kalau sebenarnya jadi gini, sebenarnya suaminya tetap masih pengen mempertahankan. Cuman dia banyak komplain lah gitu tentang istrinya. Si istri juga sebenarnya dalam hati kecilnya pengennya mempertahankan, tapi dia juga banyak komplain. Nah, kalau mereka berdua ngomong nih, berantem. Nah, makanya masing-masing ngangkat wakil, biar wakilnya yang ngomong gitu kan. Biar nanti kata orang Betawi omongannya jadi nyambung berkelima gitu ngomongnya. Enggak cuman emosi doang gitu. Nah, tapi kalau misalnya kedua belah pihak memang sudah sepakat pisah baik-baik, ya dia nggak perlu ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya, tidak, emang niatnya tidak mau rekonsiliasi misalnya. Masing-masing sudah, udahlah saya nggak akan hidup bersama dia lagi, saya akan mencari istri lagi, yang istri juga saya akan mencari suami lagi, ya berarti nggak perlu gitu ya. Itu pun kalau misalnya kedua belah pihak, kalau ngomong langsung nggak bisa, maka ada perwakilan. Tapi kalau ngomong langsung masih bisa, duduk baik-baik, akan lebih baik gitu. Makanya dalam Islam ya, kalau ada seorang suami menceraikan istrinya, itu kan suami istri itu tetap suami istri gitu. Dia jatuhkan talak hari ini, baru benar-benar perceraian terjadi setelah 3 bulan kemudian baru cerai. Dalam arti pada saat suami jatuhkan talak, si istri malah tidak boleh keluar rumah. Dia harus tinggal di rumah suaminya selama 3 bulan sejak suaminya menjatuhkan talak. Biar apa? Ya biar terjadi komunikasi. Biar terjadi komunikasi antara kedua belah pihak. Begitu. Kalau sudah dijatuhkan talak malah tidak boleh pisah. Nah, kalau belum talak, mungkin nusyuz kan, istrinya kabur pulang ke rumah orang tuanya atau kabur kemana dan sebagainya, itu kan itu namanya nusyuz gitu kan. Nah, begitu suaminya bilang kamu saya talak, istrinya harus balik lagi ke rumah suaminya dan nggak boleh kemana-mana. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar mereka bisa komunikasi. Justru selama ini mereka berantem kan gara-gara nggak ada waktu, masing-masing sibuk dengan urusannya. Begitu jatuhin talak, istri nggak kemana-mana 3 bulan di rumah suaminya. Ngapain dia? Yang ngurusin rumah tangga kan? Kata suaminya, nah cakep dah lu urusin rumah tangga. Nggak jadi talak, jatuhnya gitu sebenarnya. Oke. Afwan, Ustaz. Tadi kan dijelaskan yang masalah justru ketika talak istri harus di rumah, berarti kan kayak kumpul satu rumah sama suaminya gitu. Nah, secara hukum syariatnya, secara hukum agamanya bagaimana Ustaz? Bukannya itu sudah kayak nggak boleh istilahnya berhubungan suami istri, terus misalkan itu udah auratnya istri itu maksudnya harus tertutup apa gimana Ustadz? Karena kan memang udah jatuh talak ya, tapi harus tetap satu rumah atau tinggal di satu atap yang sama dengan suaminya. Jadi gini, tahu ini nggak? Tahu apa namanya roket perang nih ya?
roket ditembakkan dari sini, cus, terbang tuh roketnya. Dia butuh waktu untuk terbang sampai berapa menit baru jatuh di sana, tung, gitu kan? Jadi bukan di sini dipencet, ding, langsung bor gitu enggak. Itu kan pistol. Tapi kalau roket dia butuh terbang panjang tuh, karena dia antar benua gitu. Kira-kira talak tuh kayak gitu. Begitu suami bilang kamu saya talak, itu jatuhnya 3 bulan lagi. Terbang dulu dia. Nah, selama proses 3 bulan itu ya, itu istrinya masih istrinya 100%. Belum jadi orang lain. Jadi istrinya masih tetap boleh kelihatan aurat. Masih boleh berduaan. Kalau sampai terjadi apa-apa gimana? Ya nggak apa-apa, emang masih istrinya. Karena nembaknya itu sekarang, nembak talaknya, jatuhnya 3 bulan kemudian. Itu sebenarnya talak itu. Jadi nggak yang begini. Walaupun istri di depan mata ya, terus dia bilang, kamu saya talak. Itu nggak langsung jatuh talaknya, enggak. Jatuhnya 3 bulan lagi. Tungguin selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan tuh nggak boleh kemana-mana, justru harus di situ. Ya terus kalau suaminya ternyata merasa menyesal gimana? Ya udah, dia tinggal ngomong aja. Misalnya gini ya, nih bini nih ya, dijatuhin talak, seminggu kemudian suaminya nyesel gitu. Malam-malam mana dingin, mana banyak nyamuk gitu kan. Nyusul dia ke kamar bininya gitu. Dia boleh berhubungan suami istri, ya kan? Kalau kata mazhab Syafi'i, cuma ngomong gini doang, raja'atuki. Apa? Gue nyesel jatuhin talak. Dah gitu doang, udah kumpul lagi dia. Selesai. Saya cabut tolaknya. Dah selesai. Jadi justru begini, suami istri itu kalau suami jatuhin talak, selama sebelum 3 bulan, suami cuma ngomong gini doang, saya cabut talaknya. Udah, itu udah bisa hubungan suami istri lagi dan sebagainya. Cuma ngomong doang gitu. Itu perlu saksi tetap. Nggak pakai saksi. Oke. Nggak pakai saksi. Ya waktu jatuhin talak kan nggak pakai saksi. Nah waktu nyabut juga nggak pakai saksi. Oh, iya. Iya, nggak pakai saksi. Tapi itu selama 3 bulan Ustadz, selama proses itu artinya nggak baik gitu. Setelah 3 bulan itu apa yang dilakukan itu untuk nah gini, resmi cerai gitu. Jadi gini, kan 3 bulan tuh masa tunggu, istilahnya masa iddah gitu kan. Nah, justru begitu dia sebelum 3 bulan itu masih 100% masih suami istri. Ya. Karena roketnya belum jatuh. Dia nembak dari sini tapi belum kena gitu, masih terbang dulu tuh roketnya dulu, jalan dulu selama 3 bulan. Ya, kenapa harus ditunggu 3 bulan? Biar nyesel suaminya. Nah, kalau nyesel dia tinggal bilang, abort, batalkan tembakan itu, maka roketnya meledak di udara, nggak jatuh ke sasaran, gitu kira-kira. Nah, emang itu tujuannya, biar orang nggak langsung main tolak gitu. Jadi nggak bisa talak dijatuhkan sekarang langsung jatuh, itu nggak bisa. Dia ngomong sekarang, tunggu 3 bulan baru jatuh. 3 bulan itu maksudnya istrinya mengalami 3 kali haid. Itu. Nah, selama 3 kali haid itu masa tunggu, seandainya suaminya, aduh nyesel gua gitu ya, dia cuma ngomong, saya cabut talak saya, atau saya batalkan talak saya, raja'tuki, jadilah dia suami istri lagi. Ya udah, hubungan suami istri, punya anak dan sebagainya gitu. Tapi, tapinya, kalau selama masa 3 bulan itu dia kagak rujuk istrinya itu dan habis masa iddahnya, istrinya keluar. Kalaupun mau balik lagi, nikah dari ulang, pakai roti buaya lagi, pakai palang pintu lagi, ngelamar dulu gitu. Nah kalau yang sebelum 3 bulan, dia cukup bilang raja'tuki, selesai. Tapi kalau udah lewat dari 3 bulan, nyesel nih, ya sepi rumah rasanya gitu kan, karena istrinya udah pergi gitu. Nah itu kalau dia mau balik kan bisa, istilahnya namanya bukan rujuk ya, tapi menikah ulang, gitu. Masih boleh asalkan tuh baru talak yang pertama atau talak yang kedua. Nah kalau dia udah talak yang ketiga udah nggak bisa, tuh bini suruh kawin lagi dulu sama siapa, baru diceraiin baru balik lagi. Tapi selama dia talak pertama atau talak kedua, ya bainunahnya sughra gitu, nah itu masih boleh. Jadi dia apel lagi ke rumah mantan istrinya gitu kan. Syukur-syukur bininya belum kawin gitu. Nah kalau begitu ke sana, ya udah kawin, udah selesai itu, udah wassalam gitu kan. Jadi baru jatuh talaknya setelah 3 kali istrinya mengalami haid, suci dari haid begitu. Bagaimana Bu Yunafi?
kan kadang-kadang talak itu kan tanpa saksi apa udah jatuh gitu ya Ustaz. Nah, itu belum diproses tuh secara pengadilan, maksudnya Enggak. hukum Talak positifnya. talak itu tidak pernah jatuh kecuali setelah 3 bulan. Nembaknya Nah, sekarang jatuhnya 3 bulan. maksud saya Nggak ada istilah talak jatuh ya, sekarang. maksud saya gini, Nggak ada. misalkan dia sudah mengucapkan talak, terus kan Hmm. dilanjutkan dengan proses di pengadilan agama gitu, maksudnya diproses secara hukum negara gitu ya. Akhirnya si hakim memutuskan secara, maksudnya keluar akte cerai atau keputusannya itu kan ada prosesnya Ustadz, sidang berapa 2-3 kali apa berapa yang saya tahu gitu kan, kalau ini itu terus jatuhnya itu untuk putusan pengadilan itu 3 bulan gitu kan. Setelah itu sebenarnya menghitung masa idahnya dari putusan hakim itu atau dari ucapan talak itu yang pihak suami Ustadz. Tergantung pengadilannya. Jadi gini, kalau pengadilan kan gini ya, misalnya ini suami istri ya, suami menjatuhkan talak kepada istrinya, langsung setelah itu mereka mengurus ke pengadilan, melaporkan bahwa saya sudah menjatuhkan talak di depan istri saya pada tanggal sekian. Lalu karena memang ini laporannya benar, ya benar gitu dalam arti diterima oleh pengadilan, maka pengadilan bisa aja ya sudah kalau gitu kami keluarkan surat talaknya dan berlakunya sejak Anda mengucapkan itu. Bisa. Tapi sih kebanyakannya sidang itu berkali-kali dan alot gitu kan. Sehingga kebanyakannya dikatakan masa iddah itu terhitung sejak keluarnya surat itu gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya itu wewenang dari hakim sih. Kalau hakimnya paham, ngerti gitu kan, dia bilang ya berlakunya sejak Anda menjatuhkan talak itu gitu. Pada saat ngucapin gitu kan. Nah, itu kan yang disebut dengan isbat gitu. Isbat bahwa memang sudah benar-benar kejadian. Nah, cuman biasanya sih ya, karena kedua belah pihak itu dianggap orang awam nggak ngerti hukum, dipersulitlah oleh pengadilan. Nah, karena dipersulit sampai akhirnya keluar surat, barulah dianggap sah dan resmi talaknya pada saat pengadilan itu mengeluarkan surat. Nah, ngitung masa idahnya adalah ya 3 bulan sejak itu. Cuman di Indonesia lucunya, begitu surat talak turun gitu ya, malah disuruh pergi gitu. Disuruh pergi. Padahal kalau dalam hukum Islam, enggak. Kalau emang sah itu talaknya, enggak boleh pergi, justru haram si istri itu pergi dari rumahnya. Kenapa? Ya karena dia statusnya tetap masih istrinya. Yang dimaksud kalau putusan pengadilan itu justru turun, itu justru jangan keluar rumah, harusnya begitu ya Ustadz? Iya begitu. Karena dihitung masih masa iddah gitu. Kalau menurut aturan ini ya agama negara gitu. Ya. Nah, memang lucunya gini. Ini kan sidangnya berbelit-belit gitu kan turun nih misalnya anggaplah turun suratnya. Terus begitu turun suratnya, suami bilang, saya batalkan talaknya. Kalau secara hukum Islam kan ya batal gitu. Cuman kalau udah diputusin pengadilan nggak bisa tuh batalin gitu aja, proses sidang lagi gitu kan. Jadi emang rada-rada ribet nih di kita karena hukum yang berlakunya itu belum connect dengan hukum syariah gitu. Masih banyak bercampur dengan hukum Belanda, jadi puyeng. Masa gini misalnya nih ya, contoh yang aneh dari pengadilan kita. Suami sudah tegas-tegas menjatuhkan talak dan istrinya sudah menerima gitu kan, tapi harus sidang berkali-kali, kan lucu gitu ya. Nah yang kedua nih yang lebih lucu lagi, suami menjatuhkan talak gitu kan, istrinya nggak terima atau istrinya keluarlah surat dari pengadilan bahwa ini sudah terjadi talak gitu kan, terus salah satu pihak nggak terima gitu, dia bisa bawa ke pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan agama ke pengadilan tinggi gitu kan, istilahnya naik banding. Kan lucu, masa talak naik banding kan aneh gitu kan. Dalam agama Islam kalau sudah dipastikan itu talak, kenapa jadi naik banding? Berarti kan belum berketetapan hukum yang tetap karena naik banding. Apalagi nanti kasasi ke MA gitu, sampai ingkrah gitu kan. Ini jadi agak ribet ini kalau bab beginian. Karena kalau dalam syariat Islam,
tidak dikenal yang namanya talak tuh naik banding gitu. Jadi aneh Iya, ya. Mm-mm. betul. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Ya, ya. Iya, Bapak Ibu, rupanya topik yang menarik juga nih Ustaz. Iya, kalau ngomongin talak kagak ada habisnya. Bukan nikah nih jadinya, kita fikih tolak hari ini, bukan fikih nikah. Ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya rasa cukup ya Ustaz untuk pertemuan Cukup ya, hari ini. udah jam 10 nih. Nah, sudah hampir jam 10, 10 menit lagi. Baik Ustaz, kami persilakan untuk memimpin dengan doa. Ustaz, tadi ada masih satu utang ya Ustaz. Mungkin pembahasan berikutnya ya Ustaz. Oh iya. Baik. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yukafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وعليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Di kesempatan berikutnya. Jazakallahu khairan. Nah, akhirnya dengan kifaratul majelis subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izin live. Silakan. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang ingin Seru ya. Banyak pertanyaan. ya, Iya, kayak beginian seru. moderator cuma ini aja. Bengong-bengong. Itu tadi yang nanya belakangan siapa sih? Yunaifi ya. Angkatan kita bukan? Bukan Yuna ya? Gak tahu. Bukan Yun. Itu jadinya hulu sama gugat cerai sama apa beda sih jadinya? Beda ya? Beda. Bukan cerai itu. Bukan. Alat Cerai itu sama kan hulu buat beda. ya beda. Iya berarti beda Hulu- kan? Bener kan? hulu Beda itu ya?